So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Shalom, puji Tuhan saudara. Hari ini firman Tuhannya atau tema yang diberikan kepada saya bagaimana kita mau melihat pengharapan yang dibuktikan oleh Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman, yaitu Abraham. Kenapa Abraham disebut sebagai orang atau bapak orang beriman atau bapak orang percaya? Karena memang imannya dahsyat. Jadi saudaraku, saya berusaha untuk bagaimana bisa menjabarkan tema kita pada hari ini. Pengharapan bapak orang beriman, yaitu tentunya Abraham ini, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang saya persiapkan banyak banget loh saudara. Mungkin jam 12 juga gak habis nih ya. Jadi saudaraku, tapi saya berusaha. Jadi saudaraku ada 3 peristiwa yang harusnya sih lebih ya saudara. Tapi hanya 3 peristiwa yang memunculkan pendapat bahwa memang Abraham layak disebut sebagai bapak orang beriman. Yang pertama itu adalah ketika Abraham itu diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan orang tuanya. Ya, itu tertulis di dalam Kejadian pasal 12 nih saudara. Kejadian pasalnya ke-12. Inilah pertama kali Abraham diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan orang tuanya. Yang menurut saya orang tuanya itu kaya raya, ya. Kalau zaman dulu ini semacam nomaden ya, itu kan bergerak terus gitu, saudara. Dan tentunya semacam raja kecil kali bapaknya itu. Dan tiba-tiba, saudara, dalam keadaan artinya bapaknya raja kecil, ya tentu hartanya berlimpah-limpah, punya pengikut-pengikut dan punya budak-budak juga. Tiba-tiba Abraham ini diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan semuanya. Dan menurut saya itu bukan perkara gampang. Karena apa? Karena Tuhan akan meminta Abraham keluar itu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Jadi belum tahu kemana nih. Ya. Dari pasal 12 ayat yang ke-1, firman Tuhan bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, tadinya namanya Abram, saudara ya, nantinya menjadi Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi belum tahu mau kemana. Sementara pada zaman itu mungkin orang nggak pegang peta ya. Jadi mau kemana nggak tahu loh saudara. Dan nggak tahu juga apa yang akan dihadapi ke depan. Sudah mapan di situ enak, toto disuruh keluar ke negeri yang aku akan tunjukkan. Saudara, itu menurut saya sih perlu iman ya, perlu iman loh. Karena kondisinya Abraham pada saat itu enak loh, lagi enak. Kalau kondisinya lagi nggak enak, mungkin langsung berangkat aja gitu, kan lagi nggak enak, mungkin peperangan kacau di situ ya. Saudara, kita kasih contoh saja. Kita nih ya, saat ini jujur saja saya hidup saya enak, puji Tuhan saudara ya kan. Haleluya ya kan saudara ya. Berkat melimpah ya kan. Kelihatan kan makin mekar itu saudara. Saudara, semuanya oke ya kan. Rumah oke, ya enak gitu saudara. Ya kemana-mana sekarang sudah ada kereta cepat dekat rumah kita. Betul gak sih? Enak banget kita ini, Tuhan baik ya toh. Ada LRT lah, LL-an apa lah gue gak tahu ya saudara ya. Enak semuanya. Ya kan tiba-tiba Tuhan berbisik kepada saya, Imelda siap-siap ya. Kamu pergi
dari Jatiwaringin atau Jati Cempaka itu ke tempat yang aku akan tunjukkan. Gue belum tahu kemana. Kira-kira apa ya tanggapan kita ya, saudara? Lagi enak loh. Pasti kita akan ngomongnya gini, ini suara Tuhan apa suara hantu? Kira-kira gitu. Ya saudara ya. Beda kalau tempat kita saat ini lagi gak enak kayak zaman dulu kan gua gak enak. Ditongkrongi debt collector tiap hari loh saudara ya kan. Saudaraku udah kepengennya metong aja. Pengen mati atau pokoknya pindah ke alam baka gitu ya kan. Jadi pindah dunia lah gitu. Saudaraku udah kepengennya sih begitu pada saat itu ya. Terus tiba-tiba Tuhan pindah ke tempat yang nanti aku akan tunjukkan. Pasti aku langsung amin. Langsung jalan saudara. Beda karena lagi enak gitu loh. Tapi di sini ya saudara, Abraham itu nggak pakai nawar-nawar loh. Ya kan langsung berangkatlah dia. Usia dia tuh saat itu umur berapa? 75 tahun. Ya mungkin pada saat itu umur 75 itu masih oke lah ya kan. Nggak kebayang kalau umur sekarang 75 udah tuir banget kan. Ya saudara, jadi di situ tuh Abraham itu langsung menanggapi loh. Artinya apa ya? Artinya dia yakin percaya bahwa apa yang Tuhan bicarakan, yang aku akan tunjukkan belum tahu. Tapi Abraham punya keyakinan penuh. Apa yang diucapkan oleh Tuhan pasti baik. Amin saudara. Jadi saudaraku, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini kita lakukan sih. Nggak ngerti saudara ya. Apa sih maksud Tuhan kita nggak ngerti. Nah tetapi kita belajar dari Abraham. Dia menanggapi dan melangkah. Ya, percaya dia berangkat nih saudara. Itu yang pertama. Lalu saudaraku janji Tuhan yang kedua nih. Yaitu apa? Dari kitab Kejadian pasal 13 itu ayatnya yang ke-16 nih. Ya, ngomongnya begini. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Debu tanah tentu nggak bisa dihitung ya saudara ya. Jadi intinya di dalam beberapa ayat-ayat firman Tuhan dalam perjanjian lama itu, janji Tuhan kepada Abraham itu adalah akan membuat keturunannya tuh tidak terhitung banyaknya. Nah saudara, di dalam perjalanan saya nggak usah baca, tapi kita semua udah tahu, kita baca Alkitab kan? Iya loh, ya kan? Jadi kita udah tahu kok, ya semuanya tuh yang apa yang tertulis di sini. Jadi saudara, Tuhan berjanji akan memberikan kepada Abraham keturunan yang nggak terhitung banyaknya. Usia 75 tahun masih seger lah kira-kira saudara ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham percaya dong. Tapi apa yang dihadapi oleh Abraham umur 75 nih, ya kan? Sarah umur 65. Zaman itu menurut Alkitab Sarah umur 65 masih cantik saudara. Ayune pol. Jadi ketika membawa nomaden rombongan ini saudara, dengan istri yang sangat cantik. Buktinya apa? Pergi kemana-mana pun juga raja-raja di Mesir atau di mana saja saudara, itu tuh terkenal. Sarah itu terkenal cantik saudara. Sampai-sampai Abraham ini juga meragukan ya, iman Abraham itu sampai di mana gue juga nggak ngerti nih. Karena saudaraku disebut bapak orang beriman, tapi ternyata dia ngeri juga loh. Takut juga kalau dia mengakui Sarah itu istrinya, pasti dia akan dibunuh gitu kan. Ya toh makanya dia ngomong sama Sarah, ntar kalau tanyain lu jangan jawab lu tuh istri gua ya. Bilang aja lu adik gua. Karena memang kenyataannya adiknya kan itu kan saudara ya. Jadi saudaraku, apakah keraguan-raguan atau kelicikan gua nggak tahu dah. Ya, tapi pada buktinya Abraham melakukan itu. Jadi maksud saya di sini artinya tuh Sarah usia 65 tahun masih memungkinkan punya anak. Oke, ya. Tapi kan usia berlanjut kan. Ya dong. Orang kalau mau punya keturunan itu harus muda loh. Ya.
65 oke, masih oke lah ya kan. Katanya kalau wanita itu kan memang ada namanya expirednya gitu ya kan. Saudara, expired date-nya ada. Kalau pria katanya sih sampai umur 100 tahun juga masih bisa punya keturunan. Cuman gue juga bingung juga, ragu-ragu juga nih membayangkan nih, seandainya nih saudara nih suami-suami para pria ini umur 100 tahun udah tuir banget masih bisa punya keturunan. Saya membayangkan nih kalau ada yang seperti itu ya, pasti saya tungguin pada saat istrinya beranak. Itu modelnya kayak apa gue nggak tahu dah, ya kan. Mungkin udah langsung jenggoten gitu ya kan. Jadi saudaraku, nah umur 75, Sarah sekitar 65, saudara. Ya, waktu berjalan loh. Kita jangan lihat Abrahamnya ya, lihat Sarahnya. 70, saudara. Mungkin gak sih? Saya tahun ini nih nambah 1 tahun lagi kan? Jadi 73 umur saya tahun ini. Saudaraku, nggak mungkin lah boro-boro punya anak, suami aja udah nggak ada, ya kan? Kan parah ini kalau tiba-tiba gua hamil nih kan, ya toh. Pertanyaan besar banget gitu, saudara. Jadi saudaraku, nah sesuatu yang nggak mungkin lah, mustahil loh saudara. Ya kan 70, 75 apa meneh, 80 wis toh, umur 80 normalnya, meskipun katanya aduh umur 80 tuh masih bisa kerekelan, maksudnya dia bisa apa namanya naik karena dia salah satu anggota apa namanya kalau orang tuh apa sih? Melorot ya kan, baru 10 meter melorotnya 11 meter gitu. Jadi saudaraku bukan sulap, sirkus gitu, anggota sirkus, akrobat bu. Itu saya lihat sendiri ada di apa TikTok bu, itu nenek-nenek umur 80 bu ya, itu tinggi banget dia masih bisa terus jungkir balik dia nurun, waduh gila ya kan saudara. Tapi kan sekedar itu hamil mungkin nggak, udah sangat nggak mungkin ya. Tapi normalnya umur 80 pasti udah tertati-tati lah jalannya ya kan. Jadi saudaraku, puji Tuhan gua tadinya pakai tongkat, enggak sih sekarang ini. Haleluya saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan dong. Jadi saudara 80 ya, 81, 82, 83, 84, 85 loh. Ya kan? 85 udah nggak mungkin. Saudara, 86, 87, 8. Nih, saya punya teman, mungkin saya udah pernah cerita kali ya. Saya punya teman neneknya umur 89, belum 90. Dan saudara saya diminta untuk mendoakan karena ada di rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit lihat neneknya dia nih ya, sudah melingkar gitu ya kan. Udah banyak ini pokoknya selang-selang gitu. Ya sudah pikun lah, udah nggak nginget apa-apa. Anak yang paling disayang itu kan apa namanya pindah ke Taiwan. Mamanya sakit jadi dia pulang nih, udah nggak ngenalin, nanyain kowe iki sopo gitu, kamu tuh siapa, dasar anaknya konyol ya kan, presiden Taiwan begitu saudara kan. Si nenek ini jauhnya oh percaya saudara kan. Jadi saudaraku, saya lihat si nenek ini umur 89 ya kasihan, tapi kepengin ketawa. Kenapa? Karena membayangkan Sarah lebih tua dari ini nih ya, hamil loh, wetengnya gede loh, perutnya gede, hamil. Saudara saya nggak kebayang lah, umur 90 tahun hamil, perutnya gede, nggak hamil aja udah susah jalannya, kerekelan pasti ya kan saudara ya. Saudaraku, yang hamil ini bapak-bapak harus tahu ya, kita kalau hamil gede itu susah tidur, tau nggak sih? Karena mau balik ke kanan aja mesti pegang itu ya kan, iya kan gitu loh. Saudara, ini nenek-nenek umur 90 tahun. Dan yang saya suka bayangkan itu adalah bagaimana pikiran Abraham itu, perasaan Abraham. Tiap hari liatin istrinya nggak hamil-hamil. Terus dia bingung juga kalau malam kali ya, kita kan udah dewasa semua ya. Kalau malam ya, mau diapain lagi ya kan, nggak hamil-hamil. Saudara, jadi saudara, setiap hari, setiap saat itu Abraham itu melihat istrinya tuh semakin tua. Tapi menurut Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25 itu ayat-ayat favorit saya. Karena berbicara tentang iman Abraham, ya.
Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Imannya tidak menjadi lemah, sekalipun dia tahu tubuhnya sudah sangat lemah. Usianya sudah 100 tahun, rahim Sarah sudah ketutup. Tapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Melainkan dia memperkuat imannya dan memuliakan Allah. Karena dia yakin percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apapun yang dia janjikan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita orang beriman harus percaya dan yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apapun yang Allah janjikan. Imannya jangan jadi lemah. Di dalam keadaan seperti itu, menurut firman Tuhan dalam Roma pasal 4 tadi, Abraham itu memperkuat imannya dan memuliakan Allah. Bentuknya apa, saudara? Menurut saya begini, pasti banyak yang nanya, mana istrimu gak hamil-hamil? Ya kan? Atau istrinya nih Sarah kan rese, ya kan? Gak percayaan gitu, saudara. Istrinya pasti nanyain juga ketika tua, "Pak, mana Pak? Gak hamil-hamil," gitu ya. Kira-kira nanya gitu ya, saudara. Tapi kalau lihat apa yang kita baca tadi ya, saudara, saya kok percaya ya, ini dia bentuk dari memuliakan Allah dan memperkuat iman. Itu jawabannya. Jawaban Abraham mantep lah. Tenang saja mah, Allah berkuasa untuk melaksanakan apapun yang dia janjikan, begitu. Amin, saudara. Itu perkataan kalimat itu mempermuliakan Allah, betul. Percaya yakin Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apapun yang dia janjikan. Mempermuliakan Allah dan Allah dengar. Sekaligus telinganya Abraham ya toh, telinganya. Menurut saya kalimat memperkuat iman dan memuliakan Allah adalah ketika saudara-saudara menghadapi masalah di dalam hidup ini, saudara menyatakan iman percaya saudara kepada Tuhan dengan diperkatakan. Menurut saya lagi, saudaraku, firman Tuhan, iman percaya kita perlu diperkatakan. Jangan cuma batin, batak tok wae jare wong Jawa. Ya, batak gitu, cuma di dalam hati saja. Karena kalau dalam hati fine, oke, memperkuat iman juga, tetapi iman timbul dari iya juga kan, saudara. Contoh yang saya sering berikan contoh itu adalah perkataan Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Apa yang Yusuf ucapkan, saudaraku? Ketika digoda dengan gencar oleh istri Potifar, ya kan? Cara godanya pi aku kurang ngerti juga, ya kan? Mungkin setiap kali Yusuf lewat pasti bilang, "Yusuf, sup." Mungkin gitu, saudara. Mungkin gitu, saudara, ya kan? Saudaraku, digoda lah karena gencar banget, saudara. Ya, dan menurut ayat firman Tuhan, pada hari itu gak ada orang di istana. Menurut saya itu pasti kelakuannya si istri Potifar. Gak mungkin istana kosong, ya toh? Pasti ama istri Potifar itu dikumpulin tuh orang-orang, dikasih duit, lu shopping aja kemana? Ya kan, mau ke Mangga Dua kek, mau kemana lah, ya kan? Kalau perlu nggak pulang lagi gitu, ya karena dia lagi gencar, kepengen, karena katanya imut-imut itu si Yusuf, ya si Sup gitu kan, saudaraku ya. Dan yang terakhir itu emang gencar banget, sampai kayak mau diperkosa tuh Yusuf ya, kayaknya sih, ya kan, gue suka ngerti ya kan, tapi sampai dicobanya di ini. Nah, saudara, apa yang membuat Yusuf itu terhindar? Kalau menurut saya, saudaraku, Yusuf itu memperkatakan. Memang kata firman Tuhan begitu ngomongnya. Secara sederhananya, Yusuf itu ngomong begini, ya. Kira-kira nih, ya kan, percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa juga, ya toh. Yusuf kira-kira ngomong gini nih, ya, bos gua ini baik banget loh, ya kan, gua ini budak loh, tapi dipercaya
Semua yang ada di istana ini dipercayakan kepadaku kecuali lu kan istrinya kan, nggak mungkin dong gitu kan. Ya, semuanya dipercaya. Aku budak tapi membawahi orang-orang bukan budak. It's not make sense menurut saya. Kayaknya sesuatu yang nggak mungkin ya. Ya kan, budak itu menguasai, membawahi orang-orang bukan budak. Sementara kita tahu yang nama budak itu tuh dibunuh pun nggak ada masalah, tapi dipercaya. Jadi itu menurut saya diucapkan ya kepada istri Potifar. Ngono loh, suami lu tuh baik banget sama gua. Masa gua mengkhianati kan nggak bisa gitu. Kira-kira seperti itu sih, saudara. Jadi ketika ada godaan dalam hidup kita nih, kayaknya perlu sih diperkatakan. Amin Bu, Pak, haleluya. Ya kan, nih para pria zaman now itu tuh godaannya akeh loh, ya kan. Jadi jangan selingkuh dalam nama Yesus, ya kan. Tapi baik-baik ini, baik-baik sih ya. Istri gua memang udah tua lah ya kan, pasti gendut lah, ya kisut lah, keriput-keriput gitu, ya kan. Tapi ketika ada godaan, ngomonglah, istri gua itu emang sekarang udah keriput, udah jelek gitu ya kan, gendut nggak karu-karuan, jalannya ngengkang apa segala macam lah ya kan. Tapi itu istri masa mudaku, ketika aku lagi sulit apa segala macam, istriku mendukung aku, susah bareng apa segala. Karena banyak banget kejadian ketika masih muda itu istrinya mendukung penuh loh, tapi begitu sukses lupa itu. Nah kayaknya orang yang begitu itu kudu diomongin seperti itu, ngomong ya kan, ya istrimu, Pak, istri masa mudamu itu baik banget gitu, mendukung kamu loh. Jangan sekarang ini sesudah tua terus kamu tinggalkan dia, jangan gitu. Yang kedua lebih hebat lagi, karena menurut ayat firman Tuhan juga, Yusuf itu ngomong begini, aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Amin saudara, ngomong, ucapkan. Ketika ada godaan, ngomong supaya telinga kita dengar. Ya balik lagi, iman timbul dari pendengaran. Ya, jadi saudaraku, yang pertama itu memuliakan Tuhan. Ya, yang kedua itu apa? Memperkuat iman. Aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Boleh nggak ngomong sama kanan kirinya? Aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Saya yakin percaya loh ya, itu akan memperkuat iman kita dan sekaligus mempermuliakan Allah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, makanya Abraham itu nggak ragu-ragu ya. Makanya saudaraku di dalam ayat yang ke berapa ya? Pasal 15 ayat 4, 5 dan 6 serta 14 itu tuh ngomongin ini loh, pasal 15 dari kitab Kejadian ya, ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, dan percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudaraku, iman Abraham ini diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Ya, jadi imannya itu tuh sudah untuk melaksanakan apapun yang Allah janjikan kepada saya. Jadi saudaraku, kira-kira itu sih yang terjadi, saudara. Dan saudaraku diperkuat lagi dari pasal 21 ayat 2, akhirnya Sarah mengandung. Amin saudara. Akhirnya Sarah mengandung, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Ya, karena dia percaya, jadi Tuhan melaksanakan ya apapun yang Tuhan janjikan itu. Nanti ada di pasal 6 kitab surat Ibrani. Itu yang kedua ya saudara. Yang pertama disuruh pindah, nggak pakai nanya-nanya, langsung pindah. Yang kedua dijanjikan dapat keturunan, meskipun sudah tua, sudah nggak mungkin,
Tapi itu terjadi karena Abraham percaya bagaimana istri yang usia 90 tahun itu bisa mengandung dan melahirkan. Ya, melahirkan juga bukan perkara gampang loh Pak. Gak gampang Pak, melahirkan sakit banget loh. Ya toh, saya pada saat mau melahirkan itu udah dikasih tahu nih, nanti jangan teriak-teriak ya. Karena apa? Karena nanti diledek sama suster-suster katanya gitu. Ya kan, ya gitu ledekannya tahu kan, gua nggak usah ngomong di sini. Ya, jadi saudaraku, saya jawabnya tenang aja, nggak mungkin teriak-teriak lah. Atlet begitu, ya kan, udah terbiasa ini mengalami banyak banget. Ternyata nggak kuat, teriak-teriak ternyata loh, sakitnya bukan main Pak. Ya kan, aduh. Suami saya datang, "Ma jangan keras-keras, kedengeran dari tempat praktek," begitu ya kan. Tempat prakteknya kan satu di rumah sakit itu. Saya orangnya kan bandel, begitu dilarang langsung gue sengajain gue keras-kerasin ya kan. Waduh, karena sakit banget gitu saudara ya. Jadi saya membayangkan Sarah juga ketika punya anak pasti ngeden-ngeden ya. Ya itu. Jadi saudaraku, lucu banget sih, orang zaman dulu kan percaya ya kalau mau punya anak itu disuruh minum minyak katanya gitu ya kan, supaya licin gitu. Jangan salah, lubangnya berbeda ya kan. Jadi emang minyaknya langsung keluar ke tempat itu kan nggak juga, beda pintu Bo ya. Jadi saudaraku ya, itu tuh lucu lah kalau orang udah melahirkan tuh lucu banget itu ya. Saudaraku, waktu saya mau melahirkan itu ya nggak keluar sampai pagi nggak keluar. Kanan kirinya sudah pada gitu ya. Saudara kan secara psikis itu kan terganggu saya. Yang lainnya gampang pada keluar, kok gue nggak keluar nih. Ya, suami saya cerita katanya, sebelah kamu yang sebelah kiri itu mertua perempuannya sama suaminya yang melahirkan ini sama mamanya datang bawa, kalau orang Chinese totok itu kan selalu bawa ciapo ya kan, makan itu ayam yang nggak tahu dah gitu. Begitu brojol keluarnya perempuan langsung diminum sama suaminya. Nggak jadi dikasihin ke istri yang melahirkan, bayangin tuh orang Cina tuh ya. Jadi saudaraku, ada yang di luar itu ngasih kode sama istrinya, tarik napas Ma, 1, 2. Lucu loh saudara ya. Jadi saudaraku, itu dia, kira-kira Sarah itu seperti itu nggak mungkin ya. Itu iman yang seperti itu tuh sulit banget loh, karena fenomena alam yang paling lebih hebat daripada perempuan usia 90 tahun itu iso meteng loh ya, dan melahirkan mana ngono ya. Jadi saudaraku, fenomena alam yang seperti itu menurut saya dahsyat saudara. Amin. Nah, yang ketiganya ini nggak kalah penting, yaitu apa? Tahu semua ya, bagaimana harus mempersembahkan anak perjanjian loh. Saudara, anak perjanjian, bukan anak setelah dia punya anak 10 kayak gitu, dari perutnya Sarah semua, anak asli itu ya, bukan anak dari budak ya. Jadi saudaraku, orang lain salah. Saudara, jadi saudara itu sesuatu yang sulit lah ya kan, nggak mungkin saudara. Tapi yang dahsyatnya lagi, itu di pasal 22 tuh, ya kan, ayat 1, ayat 2, mendingan saya bacain ya, biar cepet gitu khotbahnya selesai gitu ya kan. Jadi pasal 22 nih, ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu Abraham, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, pasti dikasihilah, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangin saudaraku ya, saudara diminta untuk mempersembahkan anak perjanjian, artinya apa? Disembelih loh saudara ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, memasang kepalanya dan dia bawa kayu juga untuk korban bakaran, kudu dibakar, dipaten itu dibakar. Lalu berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan oleh Allah. Pada hari ketiga melempar ini ya, Abraham. Nah, jadi sudah sih ayat 7. Kalau si anak itu diam saja mungkin ya berat juga,
Tapi anak iki kita kok ngono loh. Anaknya nanya ke bapaknya, ya berkatalah Ishak kepada Abraham, ya Bapak, saud Abraham, ya anakku, ayo. Tapi manakah anak domba korban bakaran, untuk korban bakaran itu? Anaknya nanya, opo ora ngenes? Waduh, itu pergumulan hebat untuk Abraham. Saudara-saudara dan saya sudah punya anak. Anak itu sangat penting untuk kita. Kalau ada yang sakit kan mendingan kita yang sakit, betul? Ya dong. Anak sakit mendingan kita sakit. Anak kelaparan mendingan kita yang lapar. Pasti akan diberikan kepada anaknya. Pasti berkorban yang namanya orang tua. Yaitu kalau orang tua normal maksudnya. Ya kan? Ya. Saudara, dalam satu peristiwa di kapal Tampomas puluhan tahun yang lalu tuh terbakar kapal Tampomas. Lalu ada seorang anak yang naik pakai pelampung selamat. Ditanyain, kamu sama siapa? Bapakku. Bapaknya enggak tahu karena pelampung cuma satu-satunya. Jadi saudaraku, akhirnya karena pelampung itu satu-satunya, maka pelampung itu diberikan kepada anaknya. Dianya hilang, saudara, metong gitu ya. Saudara, itulah orang tua normal, bapak yang normal. Nggak mungkin bapaknya pakai pelampung, ya kan, terus lihat loh ya, saudaraku pasti akan berkorban untuk anaknya, ya. Saya membayangkan Abraham bukannya senang-senang ya dikasih tahu sama Tuhan, kamu pergi ke Gunung Moria, kamu persembahkan anak kamu sembelih terus dibakar no ya, saudaraku. Terus Abraham, oke, amin Tuhan, ya kan. Terus puji Tuhan, haleluya, ayo Ishak kita ke sana ya, gua mau bakar lu gitu ya kan. Saudara, nggak mungkin, saudara, nggak mungkin happy ya, pasti nangis juga saudaraku ya. Tetapi Alkitab mencatat saudara ya, ayat 9, lanjutnya ayat 8 yang saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya tetap berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, diikat. Terus anaknya menengahi loh. Untung anaknya diam saja, nggak meronta-ronta, saudara kan? Nggak ada kata-kata meronta-ronta kan? Ya kan? Diikatlah anaknya, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah ini dia. Jadi ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, kalau di malaikat M-nya gede itu, menurut yang pengertian saya setelah saya membaca beberapa buku, kalau M-nya gede itu berarti itu firman yang menjadi manusia. Amin saudara. Jadi Allah sendiri hadir, firman-Nya hadir. Malaikat Tuhan dari langit berkata kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Artinya Tuhan tuh tahu hatinya Abraham, bahwa Abraham itu sangat mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Anak sangat dikasih, tetapi Abraham lebih mengasihi Tuhan dan lebih takut kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Itu 3 peristiwa itu yang membuat Abraham itu menjadi bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Kenapa Abraham itu berbicara seperti itu? Karena dia yakin dan percaya kalau misalnya dibunuh pun Tuhan bisa menghidupkan kembali anaknya. 1. Yang kedua, menurut saya juga percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa, ya kan? Menurut saya Abraham juga yakin percaya Tuhan tidak mungkin berniat jahat terhadap Abraham dan terhadap Ishak. Amin saudara. Itu pengertian kedua menurut saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Telinga saya juga dengar juga sih saudara ya. Jadi saudaraku yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya niat jahat sama kita. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita memiliki iman bahwa segala sesuatu yang Tuhan putuskan itu semuanya baik untuk kita. Kita nggak ngerti saudara, kedepannya nggak ngerti. Bahkan
kalau kita baca di Roma pasal 4 ayat 18 itu kalimatnya begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya. Gak ada dasar untuk bisa diharapin, saudara. Mana mungkin kita berharap umur 90 tahun istrinya tuh bisa punya anak, nggak mungkin lah. Tidak ada dasar untuk bisa berharap. Bahkan semakin diharapkan, semakin tidak bisa diharapkan, betul nggak sih? Bukankah kita mungkin sebagian dari saudara-saudara alami loh, ya kan? Saudaraku, semakin kita harapkan, semakin nggak bisa diharapin. Semakin jauh, semakin nggak bisa, saudara. Ya, kalau saya contohkan apa yang saya alami, semakin kacau. Pabrik sepatu hancur, bangkrut, kita jual saham. Lalu tiba-tiba suami saya bekerja di Jambi untuk mengerjakan kayu. Sudah hebat banget, menurut saya, wah, udah pulih dah. Inilah pemulihan, ya kan? Ternyata ada temannya yang menitipkan kayu ilegal di kapal suami saya. Kan kita nggak pernah mikir, ketangkep kapalnya, saudara. Oke, masih punya pengharapan, masih ada tenaga, iman kita masih ada tenaga untuk tetap kuat, saudaraku. Suami saya juga langsung banting setir ekspor kursi pantai. Hancur lagi juga, saudara. Ya, masih adalah kekuatan sedikit, saudaraku. Lalu kita ada karena Pak Rudi itu kakak suami saya, jadi lumayan gitu lah ya. Jadi Pak Himawan Kuartir Nasional, jenderal juga, saudara, itu mempercayakan kepada Ko Rudi itu untuk bikin seragam pramuka seluruh Indonesia, gitu. Juga bikin KTA-nya. Oke dong. Wow, semua tuh banyak ada 5 apa gitu teman-teman yang mau ikut share saham gitu, saudaraku. Wah, udah hebat lah semua. Suami saya sudah kirim komputer tuh ke daerah-daerah, saudara, karena supaya bisa data-data gampang untuk dikirim gitu kan. Sudah sepatu udah dibikin tuh, sepatu pramuka, saudaraku, sekitar 1 gudang. Terus kemudian juga kain-kain udah dibeli loh, emblem sudah dibeli. Tiba-tiba ngomong di sini nggak apa-apa kan ya, tiba-tiba orang yang punya kedudukan tinggi langsung motong ke Pak Himawan dan langsung motong kerjaan kita, nggak bisa apa-apa kita. Di situ mulai kacau saya, ya, iman sudah mulai habis, ya itu yang tadi di awal saya bilang, mati aja gua, ya. Karena apa? Karena hampir tiap hari ditongkrongi debt collector, saudara. Nggak gampang itu, saudaraku. Semakin kita harapkan, semakin nggak bisa diharapin. Nggak ada pikiran lah, gimana mau memulihkan keadaan yang berat begitu, saudara. Makin parah, makin terperosok. Makin jauh daripada apa yang kita harapkan. Gak mungkin, saudara. Tetapi Tuhan baik, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Gak akan pernah berubah, amin, saudara. Jadi kalau saudara baca di pasal 6 kitab surat Ibrani, di situ dikatakan bahwa ketika berjanji kepada Abraham, Allah itu memeteraikan janjinya itu dengan sumpah, ya. Pasal 6 dari Ibrani nih, terakhir ya, saudara ya. Ibrani pasalnya ke-6, ini bagus banget loh, saudara. Jadi ayat 13 ngomong begini, pasal 6 Ibrani, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan apa? Sabar, ya, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu penting ini ayat 17 untuk saudara-saudara dan saya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Kita baca sama-sama ya, saudara, ayat 17. Tapi mereka itu ganti dengan saya, oke? Saya selalu ingin kita membaca itu mengganti dengan saya. Supaya apa? Supaya saudara lebih mantap nih. Tapi macane sing semangat ngono, ya kan? Jangan lelek. Untuk lebih meyakinkan, ojo, semangat saudara ya. Kita baca ya, ayat 17 ya.
Ibrani pasal 6, kata mereka ganti dengan saya. 1, 2, 3. Karena itu untuk lebih meyakinkan saya yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mengikatkan diri dengan sumpah untuk lebih meyakinkan saudara dan saya. Kenapa pakai sumpah-sumpah? Karena kok dikasih janji ki orang percaya loh, ya kan? Masa sih, gak mungkin gitu ya kan? Sampai Tuhan sumpah kata Tuhan ya kan? Kurang ajar loh ya. Dan bersyukur saudara, Tuhan udah pakai sumpah masih gak percaya juga. Tapi Tuhan tetap melaksanakan janjinya. Meskipun kita ragu-ragu dan tidak percaya. Manusia ketika berjanji pada seseorang gak percaya juga. Kita udah sumpah, orang percaya juga. Langsung kita ngomong, ya sudah, gua gak usah janji sama lu. Ya kan? Manusia begitu. Tidak demikian dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan berpakai sumpah, kita masih ragu-ragu, gak percaya juga, Tuhan tetap melaksanakan janjinya buat saudara-saudara dan saya. Itulah kabar baik yang harus saudara tahu, gitu loh. Betapa hebatnya Tuhan itu. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Apa istimewa kowe iki? Kita istimewa, saudara. Ya. Ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. 1, kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah apa? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin, saudara. Janji Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, tak pasti tidak akan dikecewakan. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu, tahu dong sauh? Wah, wong Indonesia apa wong di Pakistan ya toh? Kita di wong di angker. Jangkar. Jadi saudaraku, ya, sauh itu jangkar, ya kan? Kapal perlu jangkar. Ketika jangkar dilepaskan, sauh dilepaskan dan tertancap di tempat yang tepat, maka sekalipun ada angin besar dan lain-lainnya, kapal itu tidak akan pergi kemana-mana. Ketika saudara tancapkan pengharapan saudara kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara-saudara. Mungkin kita ragu-ragu ya kan? Ya. Dan Yakobus bilang apa sih saudara? Kalau orang yang ragu-ragu, ya toh itu seperti ombak, ditiup angin kanan kiri oleng ngono ya kan, mabok kita, mabok, drunken master ya saudaraku, dan enak wetenge ya toh, mual kita, kena lambungnya, gerd ya saudara. Jadi saudaraku ya, tetapi paling tidak tuh meskipun kita ngalamin seperti itu, bertanya-tanya mana janji Tuhan ya toh, tapi nggak kemana-mana kan saya ngalamin, mana janjinya. Katanya pencobaan nggak lebih dari kekuatan. Kalau yang ini udah kelewatan, gitu kan, saudara. Tapi aku nggak kemana-mana loh. Amin, saudaraku. Tetap di sini saja, puji Tuhan. Pencobaannya berat banget lah, saudara. Nggak kuat loh saya, ya. Nggak kuat. Belum lagi omongan orang-orang. Kalau kasih nasihatnya itu yang gue paling suka. Nasihatnya sama. Sabar, berdoa. Ya. Gue jawab sudah. Nah, berdoa ada berbagai macam posisi, berbagai macam bahasa. Ya, nggak ada jawaban. Tapi, saudara, Tuhan tidak pernah berdusta. Amin, saudara. Semua yang Dia janjikan itu pasti ditepati. Amin. Dia adalah Allah kita yang setia. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun tidak ada dasar untuk diharapkan, Abraham tetap berharap dan percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk diharapkan, saudara-saudara dan saya tetap berharap dan percaya dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa.